Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Kudri. Saya adalah mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Andalas tahun ajaran 2022-2023. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan komponen riset kualitatif. Makalah ini disusun oleh Saddam Hussein, saya sendiri Tiara Kudri, Yulian Sari, Duma Pratiwi, dan juga Angelia. Adapun outline dari makalah ini adalah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu riset kualitatif. Kemudian, apa saja karakteristik dari riset kualitatif. Kemudian, perbedaan riset kualitatif dan juga kuantitatif. Dan juga terakhir, saya akan menjelaskan tentang komponen riset kualitatif. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama. Pengertian riset kualitatif. Menurut Sutopo dan juga Arif pada tahun 2010, bahwa riset kualitatif ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan persepsi dari setiap individu maupun pada kelompok tertentu. Sedangkan menurut Creswell pada tahun 2007 mengatakan bahwa riset kualitatif ini adalah bertujuan untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok dalam lingkup masalah sosial manusia dengan proses penelitian yang melibatkan pertanyaan terbuka dan terstruktur. Kemudian, pemahaman terhadap interaksi manusia dalam satu situasi yang diharapkan. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu karakteristik dari riset kualitatif. Yang pertama adalah adanya peranan peneliti dalam membentuk pengetahuan. Yang kedua, adanya hubungan peneliti dengan pihak lain atau pihak yang diteliti. Kemudian, penelitian bersifat induktif, eksploratory, dan juga hipotesis generating. Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan fenomena dari kacamata pelaku berdasarkan pada interpretasi pelaku terhadap fenomena tersebut. Hal ini disampaikan oleh Finlay pada tahun 2006. Nah, kita masuk kepada perbedaan riset kualitatif dan juga riset kuantitatif. Apa saja sih perbedaan dari dua riset ini? Mari kita masuk kepada pembagian yang ketiga. Nah, dari sini kita bisa lihat perbedaan riset kualitatif dan kuantitatif dapat kita lihat dari tiga pandangan. Yang pertama adalah dari pandangan dunia, bahwa kualitatif itu dinamakan suatu penelitian yang konstruktivis dan partisipatori. Apa sih artinya? Ini adalah membangun pemahaman dari pandangan partisipan dan berorientasi pada isu pemberdayaan serta perubahan. Kemudian bagaimana dengan kuantitatif? Kuantitatif ini bersifat positif, artinya dimulai dengan evidence, kemudian menimbulkan dugaan berdasarkan teori dan dapat menjelaskan hipotesis dan tidak bias. Kita lihat lagi perbedaan yang kedua ditinjau dari strateginya. Untuk riset kualitatif itu terbagi menjadi etnografi, grounded theory, case study, phenomenological research, dan juga narrative research. Kemudian untuk kuantitatif, strateginya itu ada dua, yaitu eksperimen dan juga survei. Dan yang ketiga, dilihat dari metodenya, riset kualitatif ini didapatkan dari wawancara dengan pertanyaan terbuka terstruktur, kemudian analisa terhadap setiap kata, pola, dan juga gambar. Sedangkan pada riset kuantitatif, untuk metode penelitiannya bisa menggunakan pre dan post. Hal ini diungkapkan oleh Creswell pada tahun 2009. Nah, kita masuk kepada yang terakhir, yaitu komponen riset kualitatif. Terdapat 3 komponen riset kualitatif. Hal ini diutarakan oleh Strauss dan juga Corbin pada tahun 2013. Nah, apa saja komponen riset kualitatif itu? Yang pertama, data terutama dari wawancara. Kemudian fokus pada proses analisis dan interpretasi temuan atau teori, atau dinamakan juga dengan pengkodean. Kemudian yang terakhir adalah hasil berupa laporan tertulis atau verbal.
Nah, sekianlah tentang riset kualitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.